Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertepatan dengan Minggu 5 Desember 2021. Kembali saya menemani rekan-rekan semua pembahasan tentang menyambut ultah Kepulauan Meranti yang ke-13. Pada hakikatnya Kabupaten Kepulauan Meranti yang masuk ke 13 tahun umurnya. Lalu saya juga berpikir bahwa kepentingan kami untuk terlalu ambil andil terkait tentang regulasi yang digunakan oleh pemerintah dengan dana negara, dengan dana rakyat. Itu kami ingin membahas apa makna tersirat di balik 13 tahun ultah Kepulauan Meranti. Mengetahui bahwa sejarah mencatat bagaimana perjuangan Pemda hari ini untuk mencari figur-figur agamis untuk mengisi ultah pemekaran Meranti. Padahal yang kita ketahui tentang mekarnya Meranti bahwa ada setetes daripada banyak tetes darah yang pernah tertumpah dan mengalir di negeri ini. Ada banyak otak di antara ribuan otak yang pernah mencurahkan ide, gagasan, dan narasinya untuk pemekaran Meranti. Ada banyak manusia dari beragam peristiwa, dari beragam generasi untuk memekarkan daerah Kepulauan Meranti yang tercinta ini. Ada banyak harta benda, jiwa, dan raga yang dikorbankan untuk memekarkan daerah Meranti ini. Meskipun satu sisi saya secara pribadi pada saat itu baru memasuki usia 2 tahun perkuliahan, tapi saya sudah mampu untuk melihat dampak apa saja yang terjadi ketika mekarnya sebuah kabupaten yang terlalu dini dan terlalu kecil hari ini. Setelah pemekaran terjadi, hari berganti hari, tahun berganti tahun, hari ini genap 13 tahun lamanya. Ini usia yang tidak bisa dianggap terlalu muda meskipun masih termuda di NKRI yang kebetulan hari ini belum ada pemekaran setelah Meranti. Ini usia yang tidak lagi bayi yang kita anggap di saat daerah Provinsi Riau memang tidak ada lagi pemekaran setelah Meranti hari ini. Hari ini memang kita akui bahwa di Kampar ada Kampar Kiri, di Rohol ada Rodas, Rohol Darussalam, di Bengkalis ada Mandau, di Siak juga ada. Ini daerah-daerah yang ikut untuk bagaimana menggesa daerahnya kembali mekar. Padahal peristiwa mekar ini memang peristiwa kepentingan elit tertentu untuk merebut kekuasaan dan menganggap bahwa ada kebijakan-kebijakan yang lebih mengkerucut sehingga mudah untuk melakukan kemajuan bernegeri. Tapi hakikatnya hari berganti hari hal-hal ini hanyalah kata-kata retorika yang tanpa action sama sekali. Yang ada adalah kepentingan kekuasaan, yang ada adalah kepentingan memperkaya diri pribadi, yang ada hanyalah kepentingan untuk mengkerdilkan saras, untuk mengkerdilkan golongan-golongan tertentu. Inilah yang kita anggap bahwa ada sekelompok manusia di sebuah negeri yang berpemikiran kecil, yang kemudian tidak mampu untuk membangun sebuah negeri yang tercinta, yang akhirnya kita ikut berpartisipasi untuk melakukan kritikan dan pressure terhadap kebijakan-kebijakan yang kita anggap sudah menyalahi aturan-aturan ini. Oleh karena itu kita hadir dengan warna tersendiri dan bendera tersendiri untuk hadir di tengah hiruk pikuknya suasana negeri dalam rentang perebutan kekuasaan dan sekaligus regulasi pembuatan kebijakan sehingga ada penekatan kebijakan dan penekanan kebijakan publik sehingga unsur koruptif betul-betul terimajinasi atau terminimalisir dengan persoalan-persoalan yang kita 12 tahun mekarnya adalah Pemda yang kita kenal hari ini. Daripada 13 miliar banyaknya APBD hari ini 2021 kembali menjadi 1,1 lebih. Ini menunjukkan bahwa APBD yang kita anggap sebenarnya sudah sedikit layak bila dibandingkan dengan kehadiran sumber daya alam dan skill-skill daerah kita yang kita pahami bahwa begitu banyak latar belakang
pendidikan yang menengah ke bawah sekaligus perekonomian yang menengah ke bawah yang kemudian sangat sulit untuk mendongkrak kemajuan negeri. Ketika kita berbicara tentang makna kemajuan negeri, tentu ini bukanlah bicara-bicara sebuah permainan atau bicara-bicara kosong semata. Saya hari ini memang sedikit hanya sekilas penyampaian yang saya pikir eksekusinya sangat sedikit, dan memang kebutuhan negeri terhadap eksekusi yang kami lakukan hanyalah masyarakat awam yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya keuangan lebih, maka kami tidak bisa berbuat banyak untuk negeri ini, dan inilah kapasitas kami. Namun satu sisi bagi orang-orang yang punya keuangan secara berlebihan, kemudian punya kekuasaan yang mengkuat, namun tidak mampu berbuat sebagaimana mestinya, inilah yang kita lakukan pengawalan sesuai dengan amanah konstitusi yang berlaku. Hari ini saya ingin mengatakan bahwa 5 Desember 2021, hampir saja 2 minggu lagi kita memasuki dengan ultah Kabupaten Kepulauan Meranti. Tentunya dari Laskar Muda Melayu Riau menganggap bahwa posisi Laskar Muda Melayu Riau hari ini adalah posisi oposisi yang ikut berpartisipasi ketika ada persoalan-persoalan yang dianggap memang perlu untuk diberi masukan dan saran serta diiakan atau angguk-angguk. Tapi satu sisi Laskar Muda Melayu Riau ingin memberikan gambaran kepada pemerintah, kepada masyarakat bahwa kami adalah oposisi yang menjadi garda terdepan ketika menjadi penghubung di sebuah jembatan. Jembatan pemisah antara kekuasaan dengan masyarakat. Jembatan pemisah antara para mereka yang punya kepentingan-kepentingan tabu dan kerdil. Kemudian kita coba untuk pressure masuk ke dunia kepemerintahan yang kemudian melakukan evaluasi perbaikan demi peran kepemudaan yang tercinta ini bisa masuk ke arah kenegerian yang kita kenal dengan sisi kepemerintahan itu. Sehingga hari ini kita melihat beragam persoalan di setiap SKPD yang ada. Beragam persoalan dugaan korupsi yang terjadi di setiap daerah, kita juga tidak bisa menutup mata. Tapi yang jelas kita coba untuk mengambil sampel dari hal-hal yang kecil. Apakah terkait tentang persoalan korupsi yang terjadi tidak lagi bisa untuk ditoleransi, ataukah persoalan-persoalan korupsi yang memang ini menjadi tugas kita bersama selaku peran pemuda untuk melakukan kritikan dan pandangan secara umum agar perbuatan-perbuatan yang terkeji dan terkutuk ini seminim mungkin harus hilang dari permukaan bumi yang tercinta, andai kata kita ingin berbicara tentang konsep kemajuan sebuah negeri. Karena kemajuan sebuah negeri menjadi ukurannya adalah kedua inklusif yang dimainkan oleh peran warga negara di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga dalam menentukan kebijakan sebagai kekuasaan bila mana ada hal-hal yang memang untuk kita lakukan pembaikan secara bersama. Terkait tentang persoalan hukum yang hari ini kita pahami begitu terjadi katakanlah di daerah Mekong, hukum dugaan perilaku pencemaran lingkungan yang hari ini sudah masuk ke tahap Sprindik Polda Riau. Kita memahami hal ini memang perlu untuk kita sikapi secara mendalam karena ini adalah proses di mana kita melihat bahwa kejelian hukum di tengah persoalan hiruk pikuk keadilan yang kita hadapi hari ini. Bila mana kita melihat ada persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat awam dan tabu yang kemudian hukum cepat-cepat bertindak. Namun ketika hukum itu mengkerucut kepada para penguasa, para orang-orang kaya, maka hukum ini dikerdilkan dan kemudian hukum laksana pisau. Inilah sebenarnya yang meruntuhkan sendi-sendi kenegaraan itu sendiri. Sehingga saya harus berpikir bahwa sejauh mana jaminan pada diri saya ketika saya mampu untuk menegakkan sebuah keadilan yang hari ini memang terjadi krisis keadilan di tengah masyarakat kita. Bagaimana kita melihat bahwa beragam persoalan-persoalan kerdil yang coba untuk mereka kerjakan, melakukan penahanan dan lain sebagainya terhadap persoalan-persoalan yang masyarakat hari ini untuk mencari nafkah. Tapi berapa banyak para penguasa, para pengusaha yang coba untuk melanggarkan nilai konstitusi, namun hari ini hanya dipandang mata-mata kuda oleh para mereka aparat. Oleh karena itu, saya dahulu dari kecil memang berpikir bahwa bagaimana proses keadilan ini benar-benar kita dapatkan yang secara intinya adalah kembali kepada diri pribadi kita selaku orang-orang yang telah dianggap dan bisa dan layak untuk dikedepankan.
dengan arti kata bahwa ke depan bisa kita jadikan petunjuk, atas bisa kita jadikan pelindung, kemudian bawah bisa kita jadikan tempat berteduh. Dan inilah langkah-langkah ketokohan yang kita maksud untuk menjadi lem perekat di tengah hiruk pikuk suasana negeri yang terjadi hari ini di momen ultah Kepulauan Meranti. Saya melihat ultah Kabupaten Kepulauan Meranti di momen hiruk pikuknya persoalan apakah di rumah sakit, persoalan makan minum yang selama ini terjadi markup, apakah dugaan kita di Propokopin atau Kabak Humas telah terjadi markup dan dugaan fiktif terkait tentang 1,123 miliar yang dialokasikan gelombang keempat pada September kemarin. Kita melihat bagaimana kasus perkebunan yang terjadi, adanya dugaan markup yang terjadi untuk pembibitan salak. Kita melihat ada beberapa program yang dilaksanakan oleh Dispora terkesan konsumtif dan mementingkan pribadi mereka. Kita melihat ada beberapa poin yang terkesan dikorupsikan oleh pihak-pihak tertentu di dalam LHK. Kita melihat ada beragam persoalan yang terus menghantui di tubuh PU Dinas Sosial. Hal ini jika tidak kita akan lebih mendalam, kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah konsumtif dan menghadirkan koruptif, maka negeri kita itu saja. Hari ini saya ingin mengajak kawan-kawan semua, mari kita sebagai pemuda yang responsif terhadap negeri, terhadap nilai jual kita, untuk berjibaku, berperan aktif mensukseskan ultah Kepulauan Meranti yang 13 ini sebagai momentum bagaimana merubah cakrawala kita, bagaimana merubah negeri ini menjadi maju, cerdas, dan bermartabat yang pernah kita gaung-gaungkan bersama itu. Kita tidak ingin maju, cerdas, dan bermartabat hanyalah euforia belaka tanpa implementasi yang jelas, tanpa kerja nyata, tanpa perilaku-perilaku yang real. Yang ada hanyalah kepentingan-kepentingan sekelompok manusia yang kemudian menghadirkan persoalan-persoalan baru yang akhirnya periode berganti periode kita tidak pernah berpikir tentang konsep kemajuan itu, yang akhirnya kami sebagai generasi baru ikut menjadi korban-korban daripada perilaku-perilaku kebijakan publik tersebut. Ini ingin saya sampaikan sekali lagi, hai kalian para penguasa di negeri, kembali kepada jalan yang sesungguhnya, bahwa jabatan yang kalian emban adalah amanah, dan sekuat-kuatnya amanah yang kalian emban punya keterbatasan dan punya kekurangan. Jangan pernah ego, jangan pernah sok benar, jangan pernah melakukan hal-hal yang kalian anggap adalah sebuah kebenaran tanpa melakukan diskusi, tanpa melakukan musyawarah, tanpa melakukan kajian dan pertimbangan lainnya. Kami juga dari LSM, dari Ormas, dari kelompok-kelompok yang mengawal dan menjadi oposisi di bagian kebijakan pemerintah, ikut berjibaku dan juga tidak mengatakan bahwa segala kebijakan dianggap salah. Namun kami juga bersifat objektif, yang salah kami katakan salah dan yang benar kami katakan benar. Namun sisi lain kami juga menghargai bahwa kami tidak punya kepentingan untuk berbicara hal-hal yang sifatnya koruptif di dalam isu kepemerintahan hari ini. Hari ini selanjutnya kami ingin mengajak di momen 13 tahun ultah Kepulauan Meranti, aparat hukum yang ada di Kepulauan Meranti mengurangi perilaku-perilaku diskriminasi terhadap kepentingan masyarakat, mengurangi perilaku-perilaku bejat yang hari ini antara aparat hukum dengan masyarakat sangat tidak harmonis. Dan kemudian mari kita sama-sama merubah perilaku kita, merubah kinerja kita yang inovatif, yang solusif, yang kreatif, sehingga kita mampu bermitra dan bekerja sama untuk menjunjung harkat dan martabat negeri yang tercinta ini demi persatuan dan kesatuan masyarakat kita. Selanjutnya kepada Dewan kami juga minta, ya, Dewan adalah penyambung daripada lidah rakyat. Dewan adalah pemegang aspirasi daripada kepentingan rakyat. Dewan adalah bagian controlling daripada kebijakan pemerintah. Dewan adalah bagian daripada penentu budget dan anggaran yang di tubuh pemerintah. Maka ketika Dewan ketiduran, ketika Dewan tidak mampu berbuat apa-apa, ketika Dewan hanya mementingkan kocek-kocek pribadinya, hanya mementingkan poker, reses, dan lain sebagainya, maka kami harus bertumpu kepada siapa sebagai masyarakat. Dan tentunya ini adalah dengan prestasi bangunan negeri yang tercinta. Ada 3 makna di balik ultah. Sampaikan haruslah profesional,
haruslah amanah, haruslah santun, haruslah berbuat sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah dipertimbangkan demi kemajuan persatuan dan kesatuan itu. Ini adalah harapan besar kami di momen menyambut hampir 2 minggu lagi ultah Kabupaten Kepulauan Meranti yang ke-13. Mari kita lakukan pembaikan dan pembenahan, bahwa kami dari Laskar Muda Melayu Riau terus mengawal, terus melakukan evaluasi dan terus melakukan kritikan. Dan kami juga coba untuk melakukan kerjasama andai kata itu ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan kerjasama dan itu dibenarkan oleh konstitusi yang berlaku. Namun kepentingan kami lebih dalam tidak ada, karena kami memang terlahir untuk oposisi dan menjadi jembatan daripada penghubung antara masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Demikian sahabatku sekalian, dalam edisi momentum menyambut ultah Kepulauan Meranti yang 13, semoga menjadi negeri yang makin maju, makin sejahtera dan makin makmur sesuai dengan visi misi yang telah kita dambakan bersama, yaitu maju, cerdas dan bermartabat. Demikian hal yang bisa saya sampaikan dengan kesimpulan bahwa mari kita bergandeng tangan bahu-membahu. Pemerintah jangan rakus jabatan, dewan jangan ketiduran, aparat hukum jangan tidak adil, masyarakat punya kesadaran, kemudian peran pemuda sadar bahwa kita adalah generasi penerus dan di tangan kitalah kemajuan dan kemunduran negeri itu terjadi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai untuk kita semua.